Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, sebelum kita memulai pembelajaran tematik, Bapak dan Ibu harapkan kita semua dapat berdoa masing-masing di rumah ya nak ya, memohon perlindungan pertolongan Tuhan agar apa yang kita pelajari sepanjang hari ini dapat kita pahami dengan baik, serta kita dapat mengerjakan tugas dengan benar, teliti, mandiri, serta tepat waktu. Nah, setelah anak-anak berdoa, pembelajaran tematik hari ini masih tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. KD-nya ada 3. Yang pertama KD 3.3 tentang teks ekspansi, kemudian KD 3.6 tentang kalor, kemudian KD 3.1 tentang gambar cerita. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas KD 3.3 tentang teks ekspansi. Menyebutkan kata kunci dari teks ekspansi pada media cetak maupun media elektronik. Nah, kita harus tahu dulu apa itu kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks, terutama dalam teks ekspansi. Setelah kita mengetahui kata-kata kuncinya, kita bisa menggunakan bahasa kita masing-masing sehingga kita dapat mengetahui apa isi dalam teks ekspansi tersebut. Nah, sumber teks ekspansi bisa berasal dari media cetak maupun media elektronik. Kalau dari media cetak itu contohnya seperti buku, eksplopedia, koran, majalah, dan buletin. Kalau media elektronik bisa melalui televisi, bisa melalui YouTube ya. Kemudian buku-buku elektronik seperti e-book. Nah, itulah sumber-sumber teks ekspansi. Selanjutnya, bagaimana cara menjelaskan informasi penting dalam teks ekspansi? Nah, sudah kita bahas tadi, kita harus tentukan dulu kata kuncinya. Sebelum menentukan kata kunci, Ibu harapkan anak-anak membacanya dulu secara keseluruhan dengan cermat serta teliti. Nah, selain anak-anak bisa menentukan kata kunci, anak-anak bisa membuat pertanyaan dan menjawabnya sendiri. Nah, itulah cara lain agar kita dapat menjelaskan informasi penting dalam teks ekspansi ya. Coba perhatikan contoh teks ekspansi berikut ini ya. Ini tentang termos. Nah, kita baca dulu keseluruhan semuanya. Pencipta termos itu pertama kali pada tahun 1002 ya oleh James Dewar. Penemunya itu didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya itu tetap hangat. Tetapi saat itu suhu di daerah Eropa itu terlalu dingin. Nah, bagaimana caranya agar selalu hangat susu yang dimiliki oleh anak si penemu ini ya, James Dewar. Nah, baca semuanya melalui latar belakang tersebut, maka si James Dewar ini membuat sebuah termos. Apa itu termos? Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Nah, seperti ini bagian-bagiannya. Ada penutup gabus, ada tabung kaca berlapis perak, ada ruang hampa udara. Nah, kalau penutup gabus itu tutup termosnya terbuat dari bahan isolator seperti gabus. Itu untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Kemudian tabung kaca berlapis perak itu bagian dalam kaca dibuat mengkilat agar kalor dari air panas tidak terserap pada dinding. Kemudian bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Kemudian ruang hampa udara itu diantaranya bagian dalam dan ada bagian luar. Itu fungsinya untuk mencegah perpindahan panas secara konveksi. Nah, kita bisa membuat pertanyaan dari teks ekspansi yang berjudul termos tadi ya nak ya. Seperti pada contoh berikut ini ya. Misalnya contohnya, apakah fungsi sebuah termos? Nah, jawabannya termos digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Kemudian contoh yang kedua, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Nah, bahan yang digunakan pada masa itu adalah botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya itu dikosongkan dan ditutup rapat.
Kemudian soal nomor 3, bisa saja anak-anak menggambarkan bagian-bagian termos yang sesuai pada teks eksplanasi yang berjudul termos tadi. Nah, ini bagian-bagiannya, ada 3 ya nak ya, penutup gabus, kemudian ada tabung kaca berlapis perak, kemudian ada ruang hampa udara. Kemudian soal nomor 4, apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos ya, jaket, selimut. Nah, itu hampir sama prinsip yang digunakan, sama seperti prinsip pada termos. Kemudian bahan konduktor dan isolator itu berada pada termos yang sudah kita bahas tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan konduktor dan isolator? Konduktor itu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian isolator, bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Nah, ini contoh konduktor ya nak ya. Ada besi, aluminium, dan tembaga. Ini yang menghantarkan panas. Kemudian isolator, contoh-contohnya seperti karet, ada kayu, ada kain, ada plastik. Nah, di sini ada sendok yang terbuat dari kayu ya, ada bakul, kemudian ada kain yang digunakan untuk sarung tangan, kemudian ada kain lap juga ya. Selanjutnya, nah ini bagian-bagian dalam panci yang memiliki bagian konduktor dan isolatornya. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian dapat kita jawab pertanyaan berdasarkan apa yang sudah kita bahas. Nah, boleh anak-anak sambil membaca ya nak ya, dan menjawab. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga yang panas tadi dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Nah, tangan tidak merasakan panas dari tembaga atau dari lilin yang dipanaskan karena lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Nah, tangan itu tidak merasa panas dari batang besi dan tembaga yang panas. Karena apa? Karena sumpit bambu itu merupakan isolator sehingga menghambat hantaran panas ya nak ya. Selanjutnya, nah ini kalau sumpit yang berbahan plastik sama jawabannya. Karena sumpit plastik tadi merupakan isolator yang menghambat adanya penghantaran panas ya, sama. Bahan kain juga bersifat isolator. Apa saja bahan lain yang bersifat isolator? Ada karet, ada kertas, ada asbes, ada kaca. Kemudian, bagaimana cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor? Nah, kalau menghambat perpindahan kalor itu menggunakan benda-benda yang bersifat isolator ya, seperti plastik, kain wol, dan eboni ya nak ya. Kemudian cara mempercepat perpindahan kalor itu menggunakan benda-benda yang bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Nah, kemudian secara konveksi dan radiasi, bagaimana cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalornya? Kalau yang konveksi radiasi, cara menghambatnya yaitu menjauhi atau memadamkan sumber panas. Kalau mempercepat itu dengan memperbesar sumber panas, seperti menambah jumlah kayu bakar agar api itu semakin besar. Selanjutnya, bagaimana cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor pada benda ya. Adapun rancangan yang dibuat dengan cara sebagai berikut ya. Identifikasi dulu benda-benda ini bersifat konduktorkah atau isolator. Kemudian jelaskan cara-cara benda konduktor dan isolator tersebut bagaimana caranya dan apa yang terjadi jika tidak ada konduktor dan isolator. Mari kita lihat contoh berikut ini, penggunaan benda secara konduktor maupun isolator. Nah, seperti pada selimut. Nah, selimut ini berfungsi memerangkapkan udara, karena udara yang bersifat isolator itu tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh kita. Dengan demikian badan kita itu tetap terasa hangat karena kita menggunakan selimut yang dapat merangkap udara yang bersifat isolator ya. Kemudian, nah panci. Kalau panci itu terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Nah, aluminium ini bersifat apa nak? Konduktor ya nak ya, karena dapat menghantarkan panas.
Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Nah, pegangan panci itu yang terbuat dari plastik ini bersifat isolator, sehingga ketika kita memasak itu kita tidak merasakan kepanasan karena adanya karet atau pegangan yang terbuat dari plastik itu yang bersifat isolator. Nah, perhatikan ya nak ya, tadi penggunaan benda konduktor dan isolator, tadi selimut itu penggunaan benda isolator. Kalau panci ada keduanya, penggunaan benda konduktor dan benda isolator. Kemudian contoh yang ketiga, nah ini penggunaan benda konduktor, mesin mobil dan motor. Ini terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas ya. Yang dapat mengantarkan panas tadi apa namanya? Konduktor. Nah, mesin ini memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal karena mesin yang dibuat dari bahan konduktor ini adalah sebagai penghantar panas. Nah, inilah beberapa contoh penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator. Anak-anak bisa mencari bahan-bahan benda lain yang dapat bersifat konduktor ataupun isolator ya. Bisa cari di internet maupun di sumber informasi lainnya. Selanjutnya dapat kita ceritakan gambar cerita yang sudah kita bahas tadi. Apa yang maksud dengan gambar cerita? Gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsinya apa? Fungsi gambar cerita itu memperjelas alur atau isi cerita. Kemudian yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi atau suatu barang. Kemudian menarik perhatian, kemudian menambah nilai artistik atau keindahan ya, estetika. Kemudian sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Selanjutnya ada di dalam gambar cerita itu gambar sampul depan bukunya. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama itu gambar berisi tentang isi buku. Gambar yang disajikan harus menarik. Selanjutnya terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, seperti nama penulis, nama penerbit buku. Kemudian ada warna yang digunakan dapat menarik perhatian. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti gambar berikut ini. Gambar ini termasuk gambar cerita ya, yaitu gambar sampul buku ya nak ya. Nah, di sini diilustrasikan ada dua orang anak yang sedang mendengarkan musik. Nah, inilah salah satu contoh dari sampul buku bagian depan. Demikian pembelajaran kita sepanjang hari ini. Dapat kita simpulkan dari yang pertama KD 3.3 kita sudah membahas, anak kita sudah membahas tentang teks ekspanasi, kemudian sudah kita bahas tentang kalor, dan terakhir gambar cerita. Nah, demikian pembelajaran kita sepanjang hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu sepanjang hari ini. Dan Ibu mau sampaikan selamat mengerjakan tugas, tetap selalu berdoa, selalu jaga kesehatan, terapkan selalu protokol kesehatan ya nak ya. Sampai jumpa lagi anak-anak. Semoga kita cepat bertemu di sekolah. Dadah.